Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang web developer. Um, di channel ini saya banyak membahas tentang WordPress, tentang open source, web development, coding, freelance, remote working, work from home ya. Tapi di video ini saya akan membahas tentang film, ya karena ini kan lagi liburan ya, saya mau membahas tentang sebuah film yang saya suka banget. Ini adalah kalau boleh milih ya, film yang paling bagus menurut saya itu adalah trilogi dari The Godfather. Film ini ada di Netflix, jadi bisa ditonton di Netflix ya. Mulai Godfather 1, 2, dan 3. Dan video ini spoiler ya, jadi ada banyak spoilernya. Jadi kalau ada yang belum nonton, tonton dulu filmnya. Di film ini saya banyak belajar sih ya, terutama tentang bisnis. Saking sukanya saya juga suka sama ini ya, salah satu buku saya, kesayangan saya, ini adalah Mafia Manager. Ini kalau nggak salah sih ini buku memang terinspirasi banyak dari cerita The Godfather ini ya, banyak dibahas di sini. Saking sukanya saya sampai beli di Amazon ya, yang ongkos kirimnya mahal banget, dikirim ke Indonesia yang bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya. Ini dulu saya dapetin dari senior saya waktu kuliah, dipinjemin sebetulnya, tapi nggak saya balik. Ya, kita akan bahas tentang apa saja yang saya pelajari, beberapa hal yang saya pelajari dari film The Godfather. Oke, kita mulai aja dari yang pertama ya. Um, yang pertama ini adalah komunikasi yang saya pelajari tentang dari film The Godfather adalah penyampaian pesan yang baik. Bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu adegan di film The Godfather yang paling epic menurut saya. Selain Apollonia ya, selain adegan Apollonia. Tapi ini adalah adegan yang paling top. Jadi ceritanya di sini ini adalah namanya si siapa Waltz ya, Jack Waltz. Ya, di Jack Waltz ini adalah seorang produser film yang nggak mau pakai ponakannya Don Vito, yaitu Johnny Fountain. Dan untuk memberikan pesan ke John Waltz itu, uh, bisa lihat di sini, kalau ya ya ini kudanya ini disembelih ya sama um, siapa namanya Luca Brasi. Ya, jadi ini kudanya kalau ada yang mungkin belum tahu ya nonton filmnya, itu harganya pada saat itu tahun 70-an ya. Ya ceritanya saya nggak tahu, mungkin ya sekitar tahun 70-an itu harganya tuh 600.000 dolar atau sekitar 6 M, mungkin 10 M ya, dibunuh sama dia. Kuda kesayangannya yang mahal banget ya. Dan ini juga ada adegan lainnya tentang komunikasi menurut saya. Ya, ini adalah pesan ketika yang diberikan dari pihak lawannya ya, untuk memberitahu Luca Brasi itu sudah mati ya, dengan memberikan um, apa namanya itu ikan mati ya. Ya, di pelajaran di sini yang saya lihat itu adalah bahwa um, perbuatan itu jauh lebih lebih baik daripada hanya dengan ngomongan aja gitu. Jadi kita harus memberikan pesan dengan jangan hanya dengan omongan tapi dengan perbuatan. Misalnya nih contoh ya, misalnya kita ada punya teman yang merekomendasikan bisnis kita. Misalnya kita buka jasa pembuatan website contoh ya, terus dia merekomendasikan bisnis kita ke temennya yang lainnya punya perusahaan dan akhirnya deal mereka bikin ke kita. Kalau kita mau berterima kasih sama temennya kita sudah um, apa namanya merekomendasikan jasa kita, jangan cuma dengan perkataan, jangan cuma dengan ngomong wah terima kasih ya bro ya gitu selesai. Tunjukkanlah dengan perbuatan, entah ngasih bingkisan apa kek, entah ngajak makan bareng kek, yuk makan yuk sekeluarga, ajak sekalian adikmu misalnya kita makan-makan gitu. Itu akan jauh lebih baik ya. Apalagi kalau bisnis kita memang menjalin relasi dengan cara seperti itu. Nah, ini adalah pelajaran kedua yang saya dapatkan dari film The Godfather adalah um, kita tuh harus berhati-hati. Terutama ini dari pelajaran dari Don Vito ya, bisa kita lihat di klipnya. Melakukan apapun itu kita harus berhati-hati. Walaupun di film ini ya,
Don Vito tuh terlihat sebagai seorang mafia yang gangster yang apa-apa bertindak berani gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari filmnya dan kalau kita baca bukunya, Don Vito tuh orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan apapun. Saya akan kasih contohnya, pasti yang sudah pernah nonton filmnya pun mungkin nggak tahu loh ya tentang ini. Ya ini salah satu klipnya ya. Ya dia bilang kalau dia tuh sepanjang hidupnya berusaha untuk berhati-hati. Nah, mungkin saya akan kasih klipnya, saya cariin dulu ya klipnya untuk yang eh, ketika dia masih muda. Oke, ini klipnya ya. Ini yang The Godfather Part 2 ya. Nah, ini kan ceritanya mereka ini kan punya geng pencuri ya, sama 3 orang temennya si Don Vito ini, anggota yang paling baru di situ. Dan ada bos mafia di daerah situ yang minta komisi dari hasil curian mereka. Dari 3 orang ini masing-masing diminta $200. Don Vito nggak mau gitu. Saya akan yakinkan dia, kamu teman-teman cuman perlu bayar $50 satunya. Jadi Don Vito ini orangnya gitu. Kok bisa berani sih si Don Vito ini untuk, namanya waktu itu bukan Don ya, ya Vito lah ya, Vito Corleone. Kok bisa berani untuk berani dengan bos mafia yang ada di situ untuk nggak bayar sesuai permintaannya mereka gitu. Padahal mereka itu kan si bosnya ini kan terkenal sebagai bos mafia yang kejam gitu. Kalau kita lihat lagi ya di sininya ya, si Don Vito ini akhirnya ketemu sama si Vitonya ini ketemu dengan bosnya ini ya, bos mafia di daerah situ yang minta $600. Dan Vito ini dengan beraninya dia ngasih cuman $100 aja. Jadi dari yang diminta $600 dia ngasih cuman $100. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang banyak nggak tahu ya, kalau nggak baca bukunya mungkin nggak tahu, kelewatan mungkin. Tapi kalau dilihat lagi filmnya berkali-kali itu baru kelihatan, baru tahu kehati-hatian Vito itu sepertinya gimana. Ya dia bilang kalau kita nggak bisa bayar gitu ya, dia nggak berdebat dan nggak terlalu. Dan akhirnya si bos mafia ini berani. Ini bukan karena Don Vito itu sangat berani orangnya, tapi sebenarnya dia itu ngetes. Jadi dia tuh nggak asal ngasih $100. Dia tuh sebelumnya sudah ngetes dan ini dia ngetes lagi selanjutnya. Dia tuh melihat bahwa ini tuh bukan benar orangnya ini yang bos mafia yang ditakuti oleh orang-orang daerah situ. Itu sebenarnya tuh bukan mafia beneran. Itu mafia palsu. Kenapa? Kalau mafia yang beneran, itu ketika nggak dikasih uang sesuai yang dijanjikan, itu pasti langsung dihajar. Atau pasti langsung ngeluarin anak buahnya untuk nyerang gitu. Sedangkan ini nggak berani gitu. Ketika dia ngasih $100 pun, yang nilainya jauh sekali dari yang diminta, 600 jadi 100, itu dia sama sekali nggak berani untuk maksa gitu. Jadi dengan melihat ini, Don Corleone ini, Don Vito ini jadi langsung ngerti bahwa oh benar berarti yang saya sudah perhitungkan tuh benar bahwa orang ini tuh sebenarnya nggak punya anak buah. Sebenarnya itu cuman sok gitu ya, sok jadi mafia di daerah situ tapi sama sekali nggak punya power. Jadi akhirnya dia berani untuk akhirnya bunuh ini ya. Kalau kita lihat di adegan selanjutnya, Don Vito ini akhirnya bunuh mafia itu tanpa perlu takut karena sebenarnya ini bukan benar-benar mafia yang perlu ditakuti. Jadi ya ini pelajaran yang menurut saya sangat penting untuk bisnis ya. Jadi apa-apa kita harus cek dan dicek dan sebelum melakukan sesuatu yang kelihatannya kita melihat orang lain pun, wah ini orang ini berani ngambil resiko untuk ngambil suatu bisnis baru dan akhirnya berhasil. Kita harus benar-benar melihat
Jangan cuma melihat ke situnya aja, tapi harus lihat juga, kita harus bisa bayangkan bahwa orangnya sebelum ngambil keputusan itu pasti sudah melakukan riset berbagai macam, harus sudah mengerjakan PR-nya, harus sudah bikin rincian segala macam baru berani masuk. Walaupun kelihatannya dari luar itu cuma kelihatan kayak wah orang ini berani yang ambil resiko dan akhirnya sukses. Tapi sebenarnya di baliknya itu pasti ada hal lainnya yang sudah dikerjakan oleh orang itu untuk persiapan sebelum ngambil resiko tersebut. Jadi jangan asal ngambil resiko yang kita tidak ketahui atau niru-niru orang lain, tapi kita harus benar-benar berpikir. Nah, pelajaran lainnya yang saya dapatkan dari film The Godfather itu adalah uh, business is personal. Semuanya itu adalah personal. Jadi kalau temanya ada di film The Godfather itu kan biasanya kan orang ngambil uh, quotes dari film ini tuh kan it's business not personal, dan itu diulang-ulang di film ini sih. Kita lihat klipnya. Business not personal, shot my father. Even the shooting of your father was business, not personal, Sonny. Well, then business will have to suffer, all right? And just do me a favor, Tom. No more advice on how to patch things up. Just help me win, please, all right? Ini juga diulang lagi ya. It's strictly business. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kan semuanya ada di ini temanya itu it's business not personal gitu. Tapi kalau kita sebenarnya, kalau kita benar-benar nonton filmnya dan mungkin baca dari bukunya The Godfather ya, sebenarnya Don Vito tuh orangnya bukan yang seperti itu. Jadi Don Corleone ini um, dia adalah tipe orang, kenapa kok dia bisa hebat itu karena dia tuh menganggap bisnisnya itu personal dan semua hal tuh dianggap secara personal oleh dia. Ada quotes-nya di bukunya. Mana ya? Tadi saya sudah siapin. Ini ya. Ini adalah quotes-nya yang bisa kita baca di sini ya. Tom, don't let anybody kid you. It's all personal. Every bit of business, every piece of shit every man has to eat every day of his life is personal. They call it business, okay, but it's personal as hell. You know where I learned that from? The Don, my old man. Jadi ini adalah kata-kata dari Michael Corleone ke Tom Hagen, konsiliarenya, tentang ayahnya ya, The Godfather. If a bolt of lightning hit a friend of his, the old man would take it personal. He took my going to the Marines personal. That's what makes him good, makes him great. The great Don. He takes everything personal like God. He knows every feather that falls from the tail of a sparrow, or however the hell it goes. Right? And you know something? Accidents don't happen to people who take accident as personal insult. Dan ini sebenarnya juga ada di filmnya walaupun nggak sejelas ini ya. Saya akan putarkan klipnya ya. Ini ketika si Sony anaknya sudah gede, yang paling gede itu sudah mati, dan anaknya yang ketiga, Michael itu mau pulang ke rumah ya. Ada dia ini ngomong ke timnya. But I have selfish reasons. My youngest son was forced to leave this country because of this Sorazzo business. All right, I have to make arrangements to bring him back here safely, clear of all these false charges. But I'm a superstitious man. And if some unlucky accident should befall him, if he should get shot in the head by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, then I'm going to blame some of the people in this room. And then I do not forgive. Ya, bisa dilihat di sini kan bahwa dia itu orangnya yang benar-benar menganggap semuanya itu sebagai sesuatu yang personal buat dia. Jadi itu adalah salah satu nilai yang paling penting menurut saya dari film The Godfather ini ya. Jadi salah satu nilai yang paling penting di sini adalah kalau kita mau berbisnis itu jangan setengah-setengah. Jadi harus benar-benar total. Jadi secara personal kita itu harus invest di bisnis tersebut gitu ya. Kalau kita nggak setengah-setengah, tentunya hasil yang bisa kita dapatkan juga nggak setengah-setengah.
Sebenarnya ada lebih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari The Godfather, nggak cuman yang saya jabarkan tadi ya. Ada beberapa nilai yang menurut saya penting. Tapi kalau kita mau mendalami lagi lebih dalam lagi, misalnya struktur organisasi dari The Godfather, kenapa kok butuh misalnya konsilier atau konsiliare itu ya, itu sebenarnya menarik sih. Saya sih saranin kalau ada yang mungkin belum nonton film ini, part 1, part 2, part 3 bisa nonton di Netflix. Oke, sekian aja dari saya untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.